Pada dia, bagaimana membangun dia supaya dia bisa keluar dari masalahnya. Kedepannya aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama, itu nomor satu. Ya pokoknya bisa menyambung hidup menjadi yang lebih baik. Dia tersingkir dari keluarganya, tapi dia tidak kehilangan harga diri. Dia bangkit dengan semangat. Hey everyone, know you are watching SBO Basketball. Tetaplah bersama kami untuk setengah jam ke depan karena SBO Basketball hadir dengan laporan menarik yang tentunya 100% basket. But don't worry, don't panic. Ain't nothing going on but history, yeah. It's alright. Don't panic. And the music keeps on. Sepertinya tidak cukup waktu untuk membahas yang namanya kompleksitas yang ada dalam diabetes dan juga nanti ada makronis juga yang akan kita bahas secara lebih lanjut hingga jam 2 siang nanti. Silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi ya di 031 820 2015. Mungkin sebelum kita menginjak ke bagian makronis, tapi kita berbicara mengenai, saya masih penasaran kalau kita berbicara mengenai diabetes pasti ada yang bilang ada diabetes kering, ada diabetes basah. Ada itu. Gimana ini? Kadang-kadang yang ada sampai luka. Ada itu. Jadi sebenarnya gini, semua pasien kena diabetes, semua pasien kena diabetes itu cenderung gampang luka kakinya, bagian ujung-ujung tubuhnya ini. Karena cenderung terjadi endapan gula di situ, kristal gula atau gelali coro Jawa nih, itu ya. Nah, soalnya ini di sini kan mau Jawa, karamel gitu kan ya. Baik. Coro Jawa wis paling gampang itu wis. Jadi gini, tidak ada lafal diabetes kering, diabetes basah itu enggak ada. Yang ada masalah endapan. Kalau endapannya banyak di dalam pembuluh darahnya di kaki ini, orangnya jarang olahraga. Terus pengaruhnya lagi AC, orang yang sering kena AC, di rumah AC, kantor terus AC, di naik kendaraan pergi ke AC. kantor AC, terus di kantor lagi AC, hidupnya osa AC, osa AC, osa ya, seperti itu ya. Padahal apa? Tadi loh saya gambarkan kan pakai es lilin seperti ini. Lah es lilin ini kalau di kulkas ini kan kena hawa dingin, beku juga langsung beku, gulanya saya. mengendap gitu loh. Ya itu loh, orang-orang yang cenderung hidupnya osa AC, osa AC, osa ini akan ngendapnya ini banyak sekali. Meskipun dia kena gula, kena gulanya baru-baru kemarin saja, bisa saja dia bisa luka kakinya. Ini masalah endapan. Kalau kaki ini penuh dengan endapan gula, akhirnya apa? Darah dari atas nggak bisa turun. Karena luka itu juga di situ. Nah, gitu. Nggak bisa turun darah ini. Padahal darah itu membawa nutrisi, sari-sari makanan, oksigen dan sebagainya. Ini dibawa oleh darah semuanya. Darah nggak bisa turun karena di bawah ini penuh dengan gula. Isinya gula sikile nek dimut legi. Gitu loh ya. Ya direpek semut loh ya. Memang dilanu semutan loh. Kalau luka itu memang semutan loh. Karena memang manis. Di situ ada endapan gula. Kalau sudah terjadi endapan gula di situ, numpuk banyak di kaki seperti itu, tebel kakinya, telapak kakinya mati rasa, geringgingan, ada yang panas seperti ada yang panas seperti kena cabai, ada yang seperti itu. Lah itu kalau sudah penuh endapan seperti itu, darah nggak bisa turun ke bawah, akhirnya apa? Kaki itu tahu-tahu melepuh. Melepuh seperti kena nyunyuk rokok gitu ya. Dia melepuh setelah itu jebrot, pecah, airnya keluar, luka, dah sembuh. Gitu loh. Jadi tidak ada diabetes kering, diabetes basah itu tidak ada. Itu masalah endapan saja sebenarnya. Endapan di kakinya terlalu banyak dan tidaknya endapan di kaki. Kalau itu bisa menjadi borak atau bisa sembuh katanya? Iya, gitu ya? sulit sembuh. Karena darahnya tidak nyampe di situ. Kalau pada saat pelarut menggunakan herbal ini bagaimana seperti itu? Ketika menggunakan herbal dari saya, endapan yang ada di kaki ini akan dilarutkan, digelontor, dilarutkan sehingga apa? Gula akan menjadi naik. Tanda-tanda herbal saya sedang bekerja, gulanya si pasien ini akan semakin naik tinggi. Kalau ada kolesterolnya ikut naik tinggi. Tidak perlu ditakutkan kalau tidak perlu ditakutkan karena apa? Endapan gula, kolesterol, trigliserid, asam urat selama masih larut di dalam pembuluh darah aman. Setinggi apapun itu. Setinggi apapun. Yang jadi masalah itu kalau sudah ngendap di alat kelamin jadinya lemah syahwat, kalau ngendap di mata jadinya katarak, kalau ngendap di kaki luka nggak sembuh-sembuh, kalau ngendapnya di otak jadinya stroke gara-gara gula bisa.
Kalau ngedapnya di jantung bisa jadi koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung, tapi karena gula. Jadi gitu. Jadi masalah endapan ini loh yang jadi masalah. Orang-orang yang kena penyakit gula, kena kolesterol, serangan jantung, ini mereka ini meninggal itu gara-gara endapannya ini. Endapannya saja di situ. Iya. Tapi kalau misalkan tadi Bang boroknya sudah lukanya nggak sembuh-sembuh, terus pada saat mengkonsumsi larutan tiba-tiba naik untuk Gulanya. itu bagaimana nanti? Nggak ada kondisi itu? masalah, nggak ada masalah urusan, ya? nggak ada urusan. Jadi gini, naik Oke. turunnya gula dengan masalah endapan ini dua hal yang berbeda. Oke. Jadi gini, contoh gini, ada orang luka kakinya kena diabetes, nggak Iya. sembuh-sembuh dibawa ke rumah sakit, rencana mau diamputasi, Amputasi, iya. amputasi mau potong, oke? Lah, ketika dokter mau motong kaki ini tadi, kenapa kok gulanya harus diturunkan dulu? Itu yang jadi pertanyaan nih. Iya toh? Kan harus diturunkan dulu, mau Diturunkan dulu. dipotong kakinya, gulanya harus diturunkan dulu. Kalau dengan diturunkan gulanya sampai batas normal, lukanya bisa sembuh. Kalau memang dengan diturunkan gulanya, lukanya bisa sembuh. Kenapa harus dilanjutkan amputasinya? Iya juga sih. Iya, Jadi toh? dia bertanya juga ya. Iya, toh? Jadi Ganjil pertanyaannya begini. lucu, toh? Ganjil juga di sini. Gulanya sudah diturunkan, mau dipotong, kaki mau dipotong, ini gula harus diturunkan dulu. Iya. Kenapa kalau memang sembuh dengan cara diturunkan gulanya, kenapa harus amputasinya terus berjalan? Dikhawatirkan ada potensi naik lagi Lah, kan gitu loh. Seperti Iya. itu. Artinya apa gini? Dua masalah ini berbeda. Iya. Satu masalah endapan, luka ini masalah endapan, dan naik turunnya gula. Ini tidak ada urusan. Ini dua hal yang Iya. berbeda. Ada orang yang kadar gula, dia kena diabetes ya. Setelah itu minum obat turun gula dari dokter. Gulanya turun mencapai batas normal, misalnya 150. Iya. Tapi kenapa di kakinya masih tebel, masih mati rasa saja, masih baal saja? Ayo. Susah nih jawabnya kalau Nah, seperti itu ini. kan berarti masalah endapan. Masalah endapan Kenapa lagi. masalah ereksinya masih terganggu? Padahal gulanya sudah diturunkan sampai 150. Sekali lagi endapan lagi di situ. Sekali lagi balik nane di endapan. Gula itu mengendap, kan tadi sudah saya gambarkan. iya. Pakai es lilin ini Iya. tadi. Gitu loh. Gula itu mengendap, gula itu mengendap, gula itu mengendap, gula itu mengendap. Kalau orang menangani endapan gula dengan pijetan, ini saya kira lucu. Mijeti gula, ya enggak mungkin bisa. Itu hanya action tok. Oke. Gitu loh. Kalau bekam dan sebagainya itu bagaimana? Sama saja. Ya, sama semuanya saja. ya. Sama saja. Sekali lagi kita berbicara mengenai melarutkan ya endapan gula yang ada di pembuluh darah. Nah, untuk komplikasi sendiri dari diabetes itu. Ya. Tapi apa saja yang bisa menyerang atau mungkin organ-organ intim kita Ya, bagaimana? selain ini tadi ya semuanya masalah kaki luka tidak kaki, sembuh, terus iya. keringgingan terus impotensi, lemah syahwat, terus mata, katarak, jantung ini juga bisa jadi masalah, tensi akan cenderung tinggi atau bahkan tensi akan cenderung rendah. Iya. Terus sering pusing orangnya, ini berarti manajemen oksigen sudah tidak bagus, mengarah ke stroke. Jadi stroke karena diabetes itu juga banyak terjadi. Stroke karena diabetes, stroke itu ada 3. Ada yang karena diabetes, ada yang karena kolesterol, ada yang karena darah tinggi, gitu loh. Iya. Ada yang tiga-tiganya ini juara semuanya. Komplikasi Iya. semuanya di situ ya. Tiga-tiganya ini juara semua. Saya enggak tahu pola makannya itu kayak apa dia sudah. Oke, baik. Yang jelas ini gara-gara makanan semuanya. Gitu loh. Orang punya keturunan diabetes, tapi kalau pola makannya mau dijaga, itu insya Allah enggak akan sampai kena. Oke. Gitu loh Mas Amal. Pasukan gula juga dijaga Gitu loh ya. Kalau sudah pola makannya tidak dijaga, ya wes akhirnya dapatlah si anak ini warisan pabrik gula dari orang tuanya. Oke, tapi kecenderungan Seperti untuk orang Indonesia sendiri, khususnya yang ada di sini gitu Ya, ya, ya. Kak Beb, itu untuk penyerangan diabetes sendiri umur berapa sih yang paling Umur banyak? diabetes, orang kena diabetes itu tidak ada batasan. Oke, tidak ada batasan. Karena apa? Ini tadi loh, karena pola makan. Pola makan Yang saja. paling penting pola makan. Punya turunan diabetes pun asal pola makannya dijaga, insya Allah tidak akan sampai kena gula. Tapi kalau pola makannya tidak dijaga, ya itu tadi loh, setiap kali iklan tayang di TV, hati-hati orang tua yang ada di rumah. Kemarin saya dapat pasien itu 12 tahun kena gula. Gitu loh ya. Hati-hati jaga anaknya di rumah, gitu loh. Jangan terlalu di-los manis-manis itu. Apalagi kalau misalkan ada yang bilang kan masih dalam masa pertumbuhan. Nah, itu kan kayaknya udah penanganan. Nggak bisa. Udah kayaknya udah di stop. Ya udah gula enggak apa-apa lanjut aja masih dalam pertumbuhan Kalori, gitu kan. kalori Ya. itu tergantung kebutuhannya si orang ini tadi, aktivitasnya bagaimana. Oke. Gitu loh. Jadi kalori kalau terlalu berlebihan juga tidak bagus. Akhirnya menyerangnya respon imun tadi. Respon imunnya akan menurun si anak ini tadi kalau terlalu banyak manis yang masuk. Oke. Gitu loh. Baik, Seperti baik. itu. Nanti kita tinggalkan dulu diabetes, pemirsa. Kita akan membahas berikutnya mengenai makronis. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Tetap di Sehat Alami.
perjalanan Mata Hati episode kali ini akan melihat lebih dekat seorang penarik sampah yang usianya sudah dilapuk senja. Kami melihatnya saat siang terik begitu menyengat di sepanjang ketintang yang kami lewati. Sambil menunggu buka puasa Kita ini, cari kan ini sekarang sudah kita biasa. satroni kantor-kantor. Dan biasanya kalau selama bulan puasa ini orang-orang di kantor itu jam-jam segini udah kayak orang mau mati. Lemes, tidak bergairah. Tuhan, iya. Assalamualaikum. Pasti dia selama Ramadan hanya chatting-chattingan, hanya browsing-browsing. Shop ini ya, online shopping ya kamu ya. Kalau tergiur lihat yang begini ucapan astagfirullah, jangan ulangi. Berpuasa bukan berarti hanya menahan nafsu makanan minum, lain juga membersihkan jiwa. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau misalkan pemirsa bisa melihat ada satu benda di sini, ini gengs yang nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Untuk sementara ini kita langsung aja membuka line telepon untuk Anda yang ingin berkonsultasi bersama kami seputar diabetes dan juga mah kronis di 0318202015. Ya, sedikit berpindah dulu dari diabetes ke mah kronis. Sebenarnya untuk mah kronis, yang dikatakan mah kronis itu seperti apa sih? Oke, gini. Tadi kan pola makannya orang sekarang itu kan ngawur, wes. Iya. Kurang sayur, terlalu banyak karbo dan daging. Kurang serat, gitu ya. Jadi gini, usus manusia ini panjangnya 12 meter, Mas Amal. Panjang juga ya. Panjang loh, yang bulat-bulat di dalam perut ini Iya. panjangnya 12 meter. 12 meter. Jadi gini, usus ini saya ibaratkan seperti selang air ini juga, ya, sama ya. Jadi gini, kalau selang ini kita beli baru dia bersih. Kalau sudah dipakai 1 tahun mulai ada kerak-kerak endapan di situ. Lah, selang usus kita ini sudah dipakai puluhan tahun juga sama. Iya. Otomatis cenderung terjadi banyak endapan, endapan kerak-kerak najis, kotoran yang sisa-sisa makanan yang kita konsumsi, yang tidak bisa diserap dan sebagainya, yang tidak bisa dibuang, tadi nempel dia di dinding usus ini. Nah, kotoran inilah yang menimbulkan gas. Gitu loh. Kita harus tahu bahwa sapi tank WC itu ya, sapi tank WC itu kalau tidak dikasih bolongan, tidak dikasih lubang ya, dia bisa meledak loh. Gas metana. Dia menimbulkan gas gitu loh. Kotoran manusia itu menimbulkan gas. Lah manusia itu seganteng apapun, secantik apapun, dia adalah sapi tank berjalan. Karena banyak sampah juga di situ. Kita coba sampah di situ. Kita coba dulu yang satu ini. Sehat alami, selamat siang. Halo. Iya, sehat alami, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abidin, Pak. Di Dengan? Mojokerto. Bisa diulangi, Bapak? Di Mojokerto. Oke, Bapak Suyitno. Iya, di Mojokerto, Pak. Di Mojokerto. Oke, silakan untuk konsultasinya. Agak sedikit keras. Untuk Pak Ustadz Nanang. Keluhan saya udah selama ini 3 bulan, Pak. Bisa keras sedikit mungkin, Pak? Halo? Iya. Ya? Iya. Kurang lebih 3 bulan, Pak. Halo? Ya, halo. 3 bulan itu saya sudah lama di rumah sakit. Tolong keras sedikit, Pak. Ini teleponnya agak sedikit kecil di sini ya. Halo? Iya, bisa diulangi lagi agak sedikit pelan-pelan aja. Saya di rumah sakit kurang lebih 2 minggu, Pak. 3 bulan. 2 minggu. 2 minggu, oke, baik. 2 minggu itu saya pulang. Terus saya selama kurang lebih 3 bulan. Nah, intinya saya itu divonis stroke. Divonis stroke. Iya. Intinya saya kolesterolnya tinggi, asam urat. Oke, kolesterol asam double. Komplikasi nih, Pak ya. Komplikasi ya. Nah, intinya terus saya yang untuk saya ini yang kami rasakan itu sebelah kiri untuk berat dan untuk sendi-sendi saya pada sakit. Untuk melangkah itu susah. Terus jari tangan saya yang dari kelingking dan dari manis itu juga kaku gitu. Terus rasa baal gitu. Ya, itu ada di punggung sama di perut. Jadi untuk berjalan akhirnya susah. Nah, apakah itu saya dikategorikan stroke gitu, Pak?
Oke, dari diagnosa dari medis sendiri udah dikatakan stroke atau belum, Pak? Gimana Pak? Dari diagnosa medis sendiri sudah dikatakan stroke atau belum? Nah kalau menurut dokter atau spesialis saraf katanya saya udah kena stroke gitu. Stroke ringan mungkin. Stroke ringan. Buang air besarnya bagaimana, Pak? Nah saat di rumah sakit itu susah. Susah. Sekarang? Sekarang alhamdulillah Enggak. Setiap hari bisa. bisa. Selama 3 bulan terakhir bisa ya, Pak ya? Iya. Oke. Bagus. Oke. Sudah itu aja? Iya saya kira itu aja. Tensinya berapa, Pak, tadi? Tensi saya, tensi saya itu turun 150 per 90 kadang-kadang per 100. Oke, 150 tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Iya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Mungkin komplikasi. Ya, ini ada sudah komplikasi kaitannya dengan macam-macam. silakan. Dari asam uratnya juga ada, dari kolesterolnya juga ada, dari tensinya juga masalah gitu loh. Jadi ini complicated, ini kelihatannya stroke ringan, masih belum terlalu parah ya. Dalam arti parah itu gini, yang saya kategorikan parah ini gini, Mas Amal. Orang ini kalau sudah orang kena serangan stroke pertama, ini sangat berpotensi untuk kena serangan stroke yang kedua. Gitu ya. Oke, ringan ke berat atau bagaimana? Iya, tambah berat lagi berat kalau lagi. serangan selanjutnya itu. Ada orang itu yang bisa bertahan sampai 4 kali serangan stroke. Akhirnya nggak kuat, dia meninggal untuk serangan yang keempat. Gitu loh ya. Jadi buat Bapak ini tadi, ini tadi mumpung belum parah ya Pak ya, monggo diobati ke Sambung Nyawa bisa. Jadi nanti gini, pasien-pasien yang barangkali tidak bisa datang ke Sambung Nyawa, itu obat herbal ekstraknya itu bisa kita kirimkan. Oke. Ya. Barangkali yang tidak bisa datang ke tempat praktek Mungkin itu diwakili bisa ya? Bisa diwakili keluarga atau bisa kita paketkan, bisa nanti pembayarannya via transfer. Jadi tidak harus datang ke tempat praktek ya. Ambil efisiennya aja kalau gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Misalnya pasien yang kondisinya terlalu parah ya, kondisinya sedang dirawat di rumah sakit gitu ya. Tidak harus pulang paksa keluar dari rumah sakit datang ke Sambung Nyawa, dibawa jauh-jauh luar kota. Tidak harus. Biarkan dirawat di rumah sakit sambil minum herbal dari Sambung Nyawa, tidak ada masalah. Herbal kita tidak bertentangan dengan obat-obatan medis. Oke. Itu ya. Dosisnya bagaimana ini? Dosisnya nanti saya sesuaikan dengan berat badannya. Saya tanya nanti pasti orangnya, dengan umurnya, dengan penyakitnya apa saja komplikasinya, itu baru nanti bisa ditentukan. Ada takarannya semua. Ada takarannya semuanya, enggak ngawur gitu ya. Dosis itu ada dosis minimal, ada dosis optimal, ada dosis maksimal, Mas. Bisa dijelaskan satu-satu mungkin? Ya panjang nanti penjelasannya kalau gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung bagaimana kondisi bapaknya aja tadi ya, pasien juga. Jelas, monggo. Nanti akan dihubungi diobati mumpung belum kena serangan yang kedua, ketiga, dan keempat. Stadiumnya bisa berlanjut juga kalau seperti itu ya. Jangan sampai akan tambah parah, jangan sampai seperti itu. Oke, Pak. Monggo. Langsung aja menuju ke Jalan Jenderal S. Parman, Gang 572, Waru Sidoarjo ya. Atau sekali lagi nomor telepon untuk call centernya ada di layar kaca televisi Anda. Jam prakteknya jam berapa? Jam prakteknya jam 8 pagi sampai 4 sore. Iya. Setiap hari buka kecuali hari Jumat. Kalau Jumat kita libur. Iya, Ramadan juga tetap jam yang segitu ya. Ramadan tetap sama. Sama aja. Jamnya 8 pagi sampai 4 sore, Jumat libur. Oke, baiklah, kita angkat lagi yang satu ini. Saya alami, selamat siang. Halo. Halo. Ya, bisa keras sedikit Ibu? Terputus. Halo. Ini Pak. Oke, saya itu dengan Ibu, dengan Bapak siapa di mana? Maaf, dengan Bapak siapa? Ini dengan Bapak Ismail. Bapak Ismail. Silakan Pak Ismail. Ya, Pak Ismail. Pak Ismail Surabaya. Keluhannya? Keluhan saya itu gini. Mak itu kurang pandangannya itu kurang cerah gitu loh Pak, agak buram gitu. Pandangan mata. Iya, jadi umurnya berapa Pak Ismail? Saya umurnya 47. 47. Ada keluhan diabetes? Kalau diabetes belum pernah periksa. Belum pernah periksa. Matanya, pandangan matanya aja menurun. Lantas itu ini sepertinya buang air kecil terus gitu. Sering buang air kecil. Pernah olahraga. Agak gemuk gitu. Gemuknya itu timbangannya itu dulunya saya pernah timbang 91 kilo. Jadi saya nggak pernah olahraga. Tidak olahraga, iya. Jadi sering buang air kecilnya malam apa siang? Kenapa? Pak Ismail, buang air kecilnya itu seringnya di malam hari apa di siang hari? Malam hari Pak. Malam hari, waduh. Iya, malam hari. Kadang-kadang sampai 5 kali atau 10 kali gitu. Waduh, itu banyak sekali di situ ya. Nggak pernah periksa, iya. Ya wis. Oke. Mohon keterangan dari Bapak gitu. Oke, Pak. Iya. Saya
Sudah? Oke, terima kasih Pak Ismail. Nah, ini bagaimana Pak Ismail, diagnosa? Pak Ismail, khusus Pak Ismail, saya sarankan langsung cek ke lab untuk kadar gulanya. Oke. Karena 5 sampai 10 kali ya itu tadi. Satu malam. Itu sudah ada wajar itu. Itu sudah ada wajar. Saya khawatirnya diabetes. Itu ada tanda-tanda Saya khawatirnya juga ya? diabetes. Tanda-tandanya diabetes itu sering pipis. Karena apa? Mekanisme tubuh manusia kalau terjadi kelebihan gula akan dibuang lewat urin. Iya. Itu mekanisme tubuh manusia yang benar seperti itu. Kalau terjadi kelebihan gula akan dibuang lewat urin. Seperti itu. Makanya dinamakan kencing manis karena memang urinnya manis. Ya, untuk pembuangan dari pendapat-pendapat tersebut juga ya. Pembuangan dari kelebihan gula tadi. Oke, semoga bisa seperti membantu. Cek dulu nanti kalau Cek ada dulu, ketahuan. saya sarankan nanti bisa dikonsultasikan ke saya, langsung telepon aja. Pasien-pasien kalau kepingin telepon, kepingin saya langsung yang ngangkat, tolong ke teleponnya itu malam setelah tutup tempat praktek baru telepon. Jadi setelah jam 4 sore bisa Setelah jam 4 sore, ya? nanti kalau kepingin konsultasi sama saya bebas sampai malam ya. Tapi kalau pagi sampai siang sampai sore tadi jam 4 itu kalau saya sedang terima pasien, saya tidak akan ngangkat telepon. Yang ngangkat telepon mungkin nanti asisten. Udah difokuskan sendiri untuk Gitu penanganan ya. Untuk penanganan. Kalau saya lagi nangani pasien, kalau kepingin saya langsung yang ngangkat telepon itu sore tutup tempat praktek sampai malam. Monggo silakan konsultasi. Seri berikan kesempatan untuk telepon kepada Tabib Nana sendiri ya. Langsung aja bisa menghubungi 031760603506 dan juga 0853 23778805. Kembali lagi ke Makronis tadi. Nah, ini masih belum membahas lagi nih. Ini bagaimana tadi? Gini, Makronis. Tadi kan menimbulkan gas. Iya. Jadi sisa-sisa kotoran, kerak-kerak di dalam usus manusia ini menimbulkan gas, Mas Amal ya. Iya. Lah, secantik apapun, seganteng apapun manusia, dia itu sapi tank berjalan. Oke. Gitu loh. Artinya apa? Menimbulkan gas. Ini nanti kotoran kalau orang ini makannya kurang serat, kurang sayur, kurang buah, sukanya fast food ya. Karbohidrat terlalu banyak masuk semuanya ngawur ya. Akhirnya apa? Ini kurang serat, ampas sisa-sisa metabolisme yang berupa feses tadi, kotoran tadi ini tidak terbuang dengan baik. Oke. Gitu loh ya. Akhirnya mengendap di dinding usus. Kalau sudah mengendap di dinding usus, dia menimbulkan gas. Dia menimbulkan gas. Lah, gas ini akhirnya membuat asam lambung ini naik. Gitu loh. Ada yang naik ke kepala. Beberapa kasus itu ada yang sampai pingsan. Orang saking kena asam lambung itu. Terus ada yang sesek, ada karena apa? Menekan paru-paru sudah. Naik asam lambung, kembung terus sesek, naik lagi ke kepala pusing, gloyor semaput orangnya sampai pingsan. Sampai seperti itu juga ya. Sampai pingsan itu kalau yang sudah keren seperti itu. Beberapa kasus ada yang sampai terjadi pendarahan, bleeding namanya. Terjadi pendarahan lambung. Itu kan kayak luka lambung itu bagaimana itu? Ya, luka lambung itu hampir sama saja seperti itu. Jadi gara-gara asam lambung yang terlalu tinggi, dia melukai dinding lambung. Oke. Orang ini makannya nggak teratur, ngawur, nggak teratur. Ngawur itu artinya gini, makanan-makanan yang mengagetkan, terlalu pedas, terlalu pahit, terlalu manis, terlalu kecut misalnya ya. Ngawur pola makannya. Yang ekstrim lah bisa dikatakan ekstrim, seperti itu ya. Seperti itu. Terlalu dingin, panasnya Surabaya nggak karu-karuan, terlalu dingin. Oke. Yang ekstrim, makanannya ekstrim itu membuat asam lambung ini meningkat. Terus tingkat stres juga pengaruh. Pengaruhnya asam lambung ini banyak sekali, Mas Amal. Ya. Jadi untuk penyembuhan kasus lambung ini nanti akan saya tanya bagaimana masalah BAB-nya. Oke. Ya, masalah BAB-nya. Kalau masalah BAB-nya ini sulit, nah ini otomatis terlalu banyak sampah di dalam ususnya. Manusia yang normal setiap hari BAB itu 2 kali. Itu minimal atau maksimal itu? Minimal seperti itu. Minimal karena rata-rata orang itu makan sehari 3 piring. Kalau BAB-nya cuma sekali, yang 2 piring ampasnya kemana? Ngendap. Ya ngendap tadi di dinding usus ini tadi. Iya, ini yang menimbulkan gas. Akhirnya orang ini sering masuk angin. Aku kok sering masuk angin. Itu bukan angin dari luar, angin dari perutnya itu dia sendiri. Oke, itu dia yang harus kita perhatikan. Yang ini kita bakal bahas lagi bagaimana untuk menangani yang namanya mah kronis ini sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Mungkin untuk penanganannya dulu mah kronis. Setelah diungkit-ungkit itu ternyata kok kena korban trafficking. Kalau mereka korban, artinya kita harus berpihak pada dia. Bagaimana membangun dia supaya dia bisa keluar dari misalnya. Kedepannya aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Itu nomor 1. Ya, pokoknya bisa menyambung hidup menjadi yang lebih baik. Dia tersingkir dari keluarganya, tapi dia tidak kehilangan harga diri. Dia bangkit dengan semangat.
Omitofo. Salam Buddha. Bang Yoman, Sencai Andre berada di Duku Kupang.